Halo semuanya, selamat datang di kelas Raja Kreatif. Perkenalkan, saya Sinar Hadi Wijaya, CEO dari Raja Kreatif Media, sekaligus mentor utama di dalam kelas Raja Kreatif. Kelas Raja Kreatif dibentuk sebagai media atau tempat Anda mempelajari bagaimana pembuatan website, bagaimana beriklan, bagaimana mengoptimasi sosial media, hingga bagaimana Anda bisa mengoptimasi search engine optimization. Perlu saya sampaikan bahwasanya seluruh video ini adalah hak cipta atau milik dari Raja Kreatif Media. Anda tidak diperizinkan memperluaskan, memperdagangkan, menyebarluaskan video ini tanpa izin dari kami. Sehingga mohon untuk kesadarannya mengenai hal tersebut. Silakan Anda mempelajari video-video selanjutnya. Semoga itu bermanfaat bagi Halo, selamat datang di kelas Raja Kreatif. Selamat datang di kelas pembuatan website dari pelatihan Raja Kreatif. Jadi, perlu saya sampaikan bahwasanya di dalam pembuatan website kita menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pembuatan, kemudian yang kedua adalah desain, kemudian dilanjutkan dengan maintenance, dan yang terakhir, yang keempat, ini adalah marketing. Yang akan kita bahas kali ini adalah full mengenai bagaimana pembuatan website. Perlu diketahui juga bahwa ketika kita membuat website dibutuhkan 3 hal, yaitu hosting, domain, dan juga CMS atau Content Management System. CMS ini bisa jadi skill kita. Kalau kita tidak menggunakan CMS, otomatis kita butuh skill, kita butuh keahlian pemrograman, kita butuh keahlian untuk melakukan editing sebuah bahasa pemrograman agar itu bisa menjadi website. Nah, jangan khawatir, di kelas ini kita akan mempelajari skill yang nomor 3 itu, yaitu CMS. Namun sebelumnya pastikan Anda sudah memiliki apa itu hosting dan juga domain. Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Jadi kalau kita ngomong hosting atau domain, kalau domain itu adalah sebuah alamat, sebuah URL di mana kita mengakses website kita. Kalau Anda sudah mendapatkan PDF dari saya sebelumnya atau bisa Anda download di link di bawah, eh, domain itu perlu sebuah teknik ketika kita akan membentuk atau kita akan memilih sebuah domain. Kemudian yang kedua adalah hosting. Jadi hosting itu adalah sebuah tempat, sebuah server, sebuah tempat penyimpanan di mana kita menyimpan foto, media, bahasa pemrograman itu ada di hosting. Kalau kita kasarnya website itu adalah sebuah toko online atau company online, nah atau bangunan kantor online, maka bisa dikatakan hosting ini adalah tanahnya, pondasinya. Sedangkan yang ketiga ini adalah CMS atau bagaimana kita membuat website. Kita langsung aja masuk ke materi. Jadi pertama-tama Anda membutuhkan pembelian hosting atau domain. Nah, untuk pembelian hosting atau domain, silakan Anda menggunakan berbagai provider. Kalau Anda melihat video di YouTube saya, di situ semalam dengan Mas Akil. Jadi ketika saya rekod ini, semalam saya sudah dengan Mas Akil, dengan Bang Sahril, di mana Bang Sahril adalah CMO dari Raja Kreatif, menyatakan bahwasanya ketika memilih hosting itu ada beberapa persyaratan. Nah, saya di sini ingin netral. Saya hanya ingin memberikan saya apakah merekomendasikan hosting A, B, C, D. Silakan itu menjadi keputusan Anda sendiri, tetapi setiap hosting memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini sekalian saya tunjukkan untuk latihan bagi Anda. Saya selalu menggunakan hosting dari saya sendiri. Nah, cara aksesnya adalah member.sinarhadiwijaya.id/ oh ya, member.sinarhadiwijaya.id. Nah, ini saya menggunakan hosting versi saya sendiri. Jadi hosting saya sendiri, ini sebenarnya berafiliasi dengan hosting dari kantor. Jadi kantor Raja Kreatif itu punya hosting namanya Mami Host. Ya, jadi beberapa produk di sini itu adalah satu server, satu tempat dengan Mami Host. Jadi kalau Anda lihat, Anda boleh menggunakan Mami Host atau Anda boleh menggunakan versi saya. Cuman kalau di Mami Host saat ini kebijakan kantor kita belum memberikan versi trial. Tetapi kalau di saya, Anda bisa menggunakan versi trial.
Nah, kita browse produk, kemudian di sini ada versi trial. Jadi ketika kita memilih hosting itu pastikan Anda mempelajari nih detail-detail apa yang ada di dalam sebuah hosting. Contoh, kalau umum di sini saya ada di space. Nah, kalau saya zoom sebentar, jadi di dalam hosting itu ada yang namanya disk space itu adalah kapasitas. Berapa jumlah kapasitas penyimpanan yang bisa Anda dapatkan. Kemudian email account. Nah, email account ini adalah jumlah emailnya. Kemudian database ini adalah penyimpanan kata-kata apa ya data. Kemudian subdomain ini adalah anak domain. Nah, Anda bisa menentukan sendiri berapa sih kebutuhan hosting atau domain yang cocok untuk Anda. Berapa sih kebutuhan kapasitas yang memenuhi untuk kebutuhan Anda? Kalau Anda tanya kepada saya lebih prefer menggunakan yang namanya multi-web. Apa bedanya di layanan saya dengan multi-web? Kalau multi-web ini untuk beberapa case itu adalah sebuah server di mana server itu mencakup banyak sekali atau bisa menampung beberapa domain dengan kapasitas yang besar. Perlu saya sampaikan bahwasanya seluruh paket di single web ini adalah satu server atau satu layanan dengan Mami Host seperti itu. Nah, saya ambil contoh yang ini, kita gunakan single trial yang 14 hari. Jadi kita akan menggunakan sebuah domain dengan tanda kutip trial. Trial itu Anda mencoba selama 14 hari. Jadi selama 14 hari ke depan Anda bisa mencoba pembuatan website ini dengan mudah, dengan gratis tanpa biaya. Apakah tetap biaya? Tentunya tidak. Karena apa? Karena kalau kita sudah menentukan tanahnya, kalau tanahnya saya sewakan kepada Anda gratis, otomatis nama jalannya saya tidak bisa memberikan kepada Anda gratis. Karena domain itu tidak bisa tanda kutip gratis untuk 1 tahun. Domain itu durasinya nggak bisa cuma 1 bulan, 2 minggu tidak bisa. Domain itu yang kita pilih nanti itu masa berlakunya, masa aktifnya adalah selama 1 tahun. Sehingga saya di sini mencoba menggunakan domain XYZ. Kita ambil contoh misalnya karena di sini ada kelas Raja Kreatif, maka kelas Raja Kreatif.xyz. Nah, pastikan Anda sudah membaca artikel saya, PDF saya, pilih nama domain yang sesuai dengan niche Anda, kemudian pilih juga subdomain yang cocok dengan Anda. Di sini saya menggunakan XYZ untuk trial latihan. Kemudian kita cek. Nah, pengecekan ini ditujukan apakah nama domain Anda itu masih available, masih bisa Anda pilih atau tidak. Di sini tertulis bahwa kelas Raja Kreatif.xyz is available, masih bisa dipergunakan. Kemudian kita klik continue. Nah, kalau di saya, karena Anda gratis, maka dibutuhkan jawaban. Alasan mengapa membutuhkan akun free, saya jawab untuk latihan, seperti itu. Kemudian kita klik chat. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwasanya di sini saya menggunakan web server Lightspeed. Untuk WordPress-nya sudah saya optimize, kapasitasnya lumayan untuk sebuah landing page ataupun e-commerce ataupun company profile basic, yaitu 800 MB. Nah, kita klik continue. Kemudian di sini ada pilihan nih. Anda ingin menggunakan DNS management atau Anda ingin melakukan email forwarding. Kalau saran saya DNS management dan email forwarding silahkan diaktifkan karena mumpung free. Nah, kalau yang tengah ini apa Pak Hadi? Kalau yang tengah ini adalah ID protection. ID protection dipergunakan atau diperuntukkan untuk Anda yang tanda kutip ingin melindungi data diri Anda biar orang itu kalau pengen tahu siapa sih pemiliknya, nah itu biar nggak kelihatan. Seperti itu, tapi membutuhkan biaya tambahan senilai Rp100.000. Kemudian saya klik continue. Nah, kalau Anda mendapatkan kode promo dari saya, masukkan kode promonya, tetapi jika Anda tidak memiliki kode promo, maka ya tidak ada masalah. Kemudian Anda klik check out. Jadi hanya perlu ada biaya 17.500. Langkah selanjutnya adalah Anda harus memasukkan nama depan. Jadi misalnya saya masukkan nama depan saya adalah Ahmad, kemudian nama belakangnya adalah Yahya. Nah,
Kemudian email address-nya, masukkan email address Anda. Email address-nya misalnya kita namakan ahmadyahya@rajakreatif.com. Kemudian masukkan nomor handphone. Pastikan nomor handphone ini adalah yang aktif dan juga ada telegramnya. Saya masukkan nomor handphone kantor, kemudian nama company, opsional, kota, alamatnya. Nah, kita masukkan seluruh datanya terlebih dahulu. Kemudian apabila Anda memiliki akun Telegram, nah silakan Anda masukkan akun Telegramnya. Kemudian Anda masukkan password. Di sini password saya sarankan harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Saya anggap aja passwordnya adalah Raja Kreatif 2021. Nah, kemudian saya kasih tanda pagar. Nah, jadi pastikan saya ambil contoh seperti ini. Passwordnya ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Kemudian saya tinggal copy paste sehingga passwordnya strong. Kemudian pembayarannya 17.500. Kemudian join mailing list, Anda yes. Karena apa? Dengan join mailing list, maka Anda akan mendapatkan informasi terbaru dari kami. Seperti itu. Nah, kemudian kita klik complete order. Seperti itu. Nah, kita tunggu beberapa saat. Pastikan nantinya Anda akan mendapatkan email. Emailnya seperti apa? Email itu berisikan tata cara transfer bagaimana, kemudian konfirmasi pembayaran bagaimana, kemudian langkah-langkah selanjutnya setelah Anda transfer bagaimana, itu akan ada di email. Nah, seperti ini. Anda akan diminta untuk transfer sejumlah sekian, kemudian kalau Anda sudah selesai, silakan lakukan WhatsApp atau Telegram ke nomor ini untuk konfirmasi pembayaran. Nah, seperti ini. Jadi, eh, nominalnya 17.500. Langkah selanjutnya adalah Anda tinggal melakukan Nah, setelah Anda melakukan pembayaran, Anda bisa masuk ke member area seperti yang ada di saya ini. Jadi ketika pembayarannya sudah selesai, ke di sini nama service sudah aktif, kemudian nama domain juga sudah aktif. Nah, jadi pastikan dua-duanya ada di sini. Jadi kalau Anda lihat hosting yang ada di mana itu ada di sini, kemudian domainnya ada di mana ada di sini. Nah, kemudian kalau di atas ini hanya layanan tambahan, Anda kalau ada masalah, Anda bisa melakukan open ticket, atau ketika Anda ingin menambahkan afiliasi, Anda bisa join program afiliasi dari eh, member area saya. Pastikan Anda kalau mendapatkan notifikasi seperti ini, please check your email and follow link to verify. Pastikan Anda verifikasi nih. Nah, kalau Anda Oke, kemudian setelah Anda aktif semuanya di sini, service dan domainnya sudah aktif, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya dalam pembuatan website itu adalah Anda tinggal melakukan instalasi WordPress. Nah, untuk instalasinya Anda bisa masuk ke, mohon maaf saya ulangi lagi, Anda bisa masuk ke service, kemudian Anda klik produk servicenya. Nah, di sini Anda silakan masuk ke cPanel. Oke, nah di dalam cPanel ini ada banyak sekali fitur atau banyak sekali function yang bisa Anda optimasi. Saran saya yang pertama harus Anda lakukan itu adalah Anda harus meningkatkan versi eh, PHP-nya, versi WordPress-nya agar biar lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah bagaimana semua fitur di dalam cPanel ini bisa optimasi atau bisa bisa maksimal eh, untuk mendukung website Anda. Yang pertama, kita klik Optimize Website. Nah, di Optimize Website ini kita compress all. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar nantinya semua konten, semua file yang ada di dalam WordPress Anda itu nanti terkompres dengan cepat. Nah, bukan terkompres dengan cepat, terkompres dengan kecil, kemudian Anda loadingnya cepat. Seperti itu. Nah, setelah Anda sudah kompres semuanya, kita biasanya cari versi PHP. Nah, di sini saya selalu menggunakan
select PHP version. Kemudian saya pergunakan PHP-nya versi 7.4 minimal. Jadi kalau ketika saya rekam ini versinya yang terbaru memang ada 8, tetapi saya menyarankan Anda untuk menggunakan versi PHP 7.4. Kemudian yang kedua, ketika saya ketik PHP, saya masuk ke multi PHP ini editor. Nah, di sini kita masuk ke kelas Raja Kreatif. Silakan disetting di sini. Sebentar, Postmax-nya sudah benar. Ini kita upload ke 20 mega. Postmax-nya kita buat 512, kemudian ininya 768. Oke, sudah semuanya. Nah, otomatis zlib output-nya kita kompres juga, kita apply. Perlu diketahui bahwa settingan ini berbeda untuk setiap provider. Karena apa? Setiap provider mempunyai teknik untuk mempercepat websitenya sendiri-sendiri. Setiap provider mempunyai versi PHP atau konfigurasi server yang berbeda-beda. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita perlu melakukan instalasi WordPress. Jadi, selanjutnya adalah, nah, kita akan melakukan instalasi WordPress. Jadi, pastikan itu. Kemudian kita masuk bagaimana instalasi WordPress. Di sini ada Anda scroll paling bawah. Di sini ada WordPress. Nah, alasan kenapa WordPress sudah ada di slideshow saya. Kemudian kita klik install. Di sini kita menggunakan WordPress yang terbaru. Kemudian kalau di server saya pilihannya sudah saya minimalisir hanya HTTPS. Kemudian pastikan ketika kita menggunakan in directory kita hapus. Di sini kita menggunakan set name. Set name itu adalah nama situsnya. Nah, nama situsnya misalnya kita tadi kelas Raja Kreatif. Nah, kemudian set description-nya di sini adalah deskripsi tambahan. Deskripsi tambahan ini adalah bisa berupa tagline, bisa berupa informasi tambahan. Misalnya kelas pembelajaran digital marketing 2021. Kemudian di sini ada username. Nah, username ini adalah user paling tinggi, user paling utama yang akan mengatur keseluruhan website Anda. Di siapa username ini diisinya dengan tanda kutip akun Anda sendiri kalau Anda mempunyai akun WordPress. Tetapi kalau Anda nggak punya, Anda boleh buat baru. Misalnya tadi menggunakan Ahmad Yahya. Jadi username ini tanpa spasi, passwordnya saya samakan Raja Kreatif 2021 pagar. Nah, kemudian admin email ini adalah akun Anda, Ahmad Yahya @rajakreatif.com. Pastikan akun ini adalah akun yang bisa Anda install. Sampai di sini tidak ada tambahan. Nah, kalau sampai sini nggak ada tambahan, kita klik install. Biasanya karena kita sudah mengotak-ngatik versi PHP di awal, installnya ada error nih, yaitu file already exist, artinya filenya sudah pernah ada, padahal kita belum ngapa-ngapain. Iya, karena kita sebelumnya sudah mengotak-ngatik versi PHP-nya. Yang ada error seperti ini, Anda nggak usah khawatir. Anda klik aja select the checkbox to overwrite, ya. Kemudian Anda install ulang. Nah, jadi hanya perlu waktu sekejap untuk pembuatan website. Nah, sudah jadi nih. Nah, jadi sekarang ini website Anda sudah jadi. Nah, setelah tadi Anda install, ini saya sudah berubah. Jadi setelah Anda install, bagaimana cara masuknya? Cara masuknya gampang sih. Ketika Anda masuk ke WordPress Anda, ke Softaculous Anda, di sini ada nih cowok pakai baju apa ini? Baju jaket biru. Nah, ini Anda klik aja. Nah, di sini Anda tinggal masuk, Anda sudah masuk ke area WP admin. Jadi area WP admin ini adalah area utama, area di mana Anda melakukan instalasi, melakukan editing dari semua website Anda seperti itu. Jadi Anda udah punya website nih. Kalau Anda lihat di sini, nah tampilan websitenya masih kosongan, masih belum apa-apa.
Di dalam kelas ini, saya lebih prefer Anda untuk berkreasi. Jadi, ketika membuat website, itu Anda perlu berkreasi. Tetapi, yang saya ajarkan atau yang saya bantu kepada Anda itu adalah bagaimana melakukan desain atau awal, apa ya, settingan awal ketika kita harus membuat sebuah website. Nah, oke. Yang pertama, kita masuk setting general. Jadi kalau Anda masuk di sini ada setting general, di sini ada set title ini adalah judul situsnya, tagline tadi set description-nya, kemudian WordPress address dan site address ini jangan diubah ya. Kalau ini Anda ubah, kemungkinan besar websitenya akan error. Administration email address artinya email admin yang paling utama. Nah, yang bawahnya nih agak penting. Yang bawahnya ini adalah membership. Nah, apa itu membership? Terlalu kecil kah? Nah, apa itu membership? Jadi di sini ada membership. Jadi membership ini kalau misalnya di dalam website Anda meminta untuk orang registrasi menjadi member, registrasi untuk transaksi pembelian. Nah, maka membershipnya ini Anda centang. Tetapi kalau website Anda itu berupa website company profile, kemudian website landing page di mana tidak membutuhkan orang banyak untuk melakukan editing atau masuk registrasi, maka nggak usah dicentang. Kemudian di bawahnya adalah new user default role. Artinya apa? Ketika ada user baru, dia langsung menjadi apa ya? Levelnya level apa? Di WordPress ini ada banyak sekali level. Jadi Anda bisa share nih seperti saya mau share kepada tim saya. Tim saya bagian editor hanya bisa melakukan editing aja. Ada juga tim konten saya. Nah, jadi mereka masuk ke author. Artinya mereka hanya memberikan input tulisan, kemudian diedit oleh editor dan disetujui oleh editor. Sampai subscribe. Nah, subscribe ini adalah pengikut. Kemudian set language ini adalah bahasa dari website Anda. Nah, yang sering tidak pernah diotak-atik oleh Anda semuanya di sini adalah time zone. Time zone ini adalah waktunya. Kalau Anda seperti saya di Gresik, itu masuk Indonesia bagian barat, saya menggunakan UTC plus 7. Kemudian di sini adalah custom date. Nah, saya lebih suka custom nih. Kenapa? Karena kita orang Indonesia adalah formatnya tanggal, bulan, dan juga tahun. Nah, kemudian di bawahnya adalah time format. Saya lebih prefer time formatnya menggunakan time format 24 jam. Paling bawah, kemudian kita klik Save Change. Sehingga website Anda nantinya format dasarnya sudah terpenuhi. Setelah format dasar terpenuhi, selanjutnya adalah writing. Jadi, bagaimana nih format penulisan? Bagaimana ketika kita melakukan pertama kali penulisan, itu bagaimana? Pertama, di atas, ini ketika kita menulis sebuah postingan, sebuah artikel, itu kategorinya sebagai apa? Di sini unkategori karena kita belum masuk ke post dan media. Nantinya ada bagian sendiri. Di bagian setting ini paling saya utamakan adalah di update service. Anda klik update service. Nah, di sini Anda copy paste aja. Anda copy, kemudian di sini Anda paste. Nah, ini sudah. Kemudian Anda klik save change seperti itu. Selanjutnya reading. Nah, reading ini bagaimana website Anda bisa diakses orang banyak. Bagaimana website Anda ketika dilihat orang banyak. Seperti ini. Apakah halaman utama Anda, homepage display Anda itu hanya berdasarkan postingan terakhir atau halaman yang statik? Halaman yang statik itu halaman yang tidak berubah-ubah. Itu a static page. Nah, nantinya bisa Anda setting. Nah, di bawahnya adalah kalau halaman Anda latest post, artinya postingan terbaru, ada berapa postingan yang harus ditampilkan di dalam satu layar. Itu di sini, kemudian ini feed. Nah, kemudian ketika ditampilkan di layar, itu apakah seluruhnya atau hanya kesimpulannya aja. Nah, kemudian yang paling penting untuk sebuah website ini adalah search engine visibility. Bagaimana website Anda itu bisa dilihat oleh mesin pencarian. Kalau website Anda tidak ingin dilihat oleh mesin pencarian, maka search engine visibility-nya Anda centang. Nah, karena Anda ingin membuat website yang bisa diakses oleh orang banyak, maka jangan pernah dicentang ini search engine visibility-nya. Oke? Kemudian kita lanjut ke discussion.
Nah, di Sky Session ini kita mengontrol nih masalah komentar. Apakah orang boleh komentar di postingan kita? Apakah orang boleh eh, siapa aja yang boleh komentar? Nah, itu akan kita posting kita lakukan settingan di sini. Kalau saya paling sering atau saya utamakan adalah comment must be manually approved. Artinya apa? Semua komen harus kita approve secara manual, kita approve secara otodidak satu persatu agar biar muncul karena kita nggak tahu nih komen mereka berupa spam, komen mereka berupa promo atau bagaimana. Kita nggak mau kalau mereka spamming promo atau menjelekkan pihak lain di dalam komentar kita. Kemudian kita klik save. Nah, kalau media ini hanya ukuran media, tidak perlu kita optimasi karena nantinya tergantung dari tema. Yang paling utama adalah permalinks. Jadi permalinks ini adalah URL yang ada di atas ini. Nah, permalinks ini kalau kita ingin meningkatkan search engine optimization atau meningkatkan orang untuk mudah mengaksesnya, maka pilihlah yang post name. Sehingga pilih pada permalinks ini pada bagian yang post name. Kemudian kita klik save change seperti ini. Kemudian privacy itu nanti kita akan membuat halaman privacy policy. Privacy policy. Oke, setelah itu kita akan lanjut. Setelah sudah membuat di sini, kita akan melanjutkan bagaimana kita untuk mengatur tampilannya ini biar lebih baik. Nah, ini tampilannya seperti ini. Saya pengen tampilannya jauh lebih baik. Anda bisa mempergunakan yang namanya tema. Nah, di sini saya menggunakan tema. Anda boleh menggunakan tema yang ada seperti ini atau Anda ingin tambahkan baru. Di kelas ini saya sering dan sangat menyarankan Anda menggunakan tema yang namanya Astra. Nah, Astra ya, jangan yang Astral. Jadi, untuk menggunakannya silakan klik install. Kemudian di sini silakan Anda klik activate. Nah, jadi kalau ingin tahu server itu cepat atau tidak, Anda kontrol caranya Mas Aris saja. Kita klik F12, kemudian kita masuk ke like host, kemudian kita general report. Nah, kita pengen tahu nih websitenya ini kosongan aja, maksudnya tidak ada datanya, itu bagaimana? Nah, jadi kalau Anda beli sebuah hosting atau domain, kemudian Anda pengen tes nih website ini sebenarnya yang bikin berat itu hostingnya, yang bikin berat itu websitenya atau temanya. Maka ketika website baru jadi, Anda cek nih. Nah, di sini ketika website baru jadi, semua performa dari website ini nilainya sudah di atas 90. Nah, 99 ini artinya performance. Kemudian accessibility artinya orang mengaksesnya juga nilainya 98. Best practice ini adalah pengaplikasiannya website ini juga bagus. Kemudian SEO apalagi performance. SEO otomatis nilainya kecil karena belum diisi konten sama sekali. Jadi pastikan Anda untuk versi mobilenya itu cepat. Nah, itu tadi versi mobile. Bagaimana kalau kita ngeceknya versi uh, desktop? Nah, kalau versi mobilenya aja cepat, sebentar. Di mana like host saya? Sebentar ya. Oke, like host shortcut. Like host. Nah, kalau versi mobilnya cepat, kita menggunakan versi desktop. Apakah website ini ketika dicek menggunakan versi desktop, hasilnya bagaimana? Jadi, kita perlu tahu nih website ini kalau dicek bagaimana. Tetap, bahkan ketika Anda menggunakan versi desktop, nilainya adalah 100, 100, 100, 100. Hanya SEO aja nilainya 91, dikarenakan memang belum ada kontennya. Jadi bisa dipastikan bahwasanya hosting yang milik saya ini tidak ada masalah mengenai kecepatan loading dan juga lain-lain. Oke, nah ini sudah selesai, kita klik activate. Nah, setelah klik activate, otomatis Astra akan memberikan saran, yaitu kita mulai dengan get started. Kita mulai nih Astranya. Nah, jadi Anda bisa memulai Astra langsung membuat website dengan Astra. Nah, kita tunggu loading. Jadi
Astranya langsung aktivasi. Sebentar. Jadi pelan-pelan aja. Kalau video saya ini kecepatan karena ini saya upload di YouTube, Anda bisa pelan-pelan, slow bahkan pause. Nah, kemudian kita pilih page buildernya. Kita menggunakan apa? Saran saya menggunakan Elementor. Nah, ketika kita memilih page builder Elementor, secara otomatis di situ akan ada beberapa saran desain. Jadi saran desain website yang bisa Anda pergunakan. Di sini ada meditation course, learn painting, kemudian pet care, baby store, kemudian padi. Di situ kenapa ada tulisan agency? Nah, kalau ada tulisan agency, artinya Anda harus menggunakan Astra yang versi Pro. Jadi memang Astra itu gratis, tetapi kalau Anda ingin fiturnya lebih banyak, di sini Anda disarankan menggunakan Astra yang versi Pro. Nah, untuk pembelian Astra versi Pro, Anda bisa cek di kelas.rajakreatif.com. Nah, Anda cek aja website kelas Raja Kreatif. Kemudian Anda masuk ke dalam toko. Di sini saya ada Astra. Nah, Astra Pro, tema Astra Pro, tinggal Anda lakukan transaksi pembelian saja. Seperti itu. Fungsinya apa? Fungsinya ada banyak banget nih. Anda bisa menambahkan header, Anda bisa sticky header, Anda bisa mengotak-atik font. Nah, seperti itu. Kita ambil contoh ini aja. Ini aja, Learn Digital Marketing. Kita menggunakan tema yang ini, Learn Digital Marketing. Nah, kita klik tadi temanya, kemudian kita import complete set. Artinya apa? Kita mengimport keseluruhan dari konten atau dari demo. Demo produknya eh, kita install semuanya. Nah, kalau ada pertanyaan, kita klik next, 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 next. Kemudian kita ini skip aja dulu, nggak ada masalah. Nah, kemudian secara otomatis Astra atau website kita akan menginstal keseluruhan plugin yang akan kita butuhkan. Di situ ada Elementor, ada plugin tadi ada Gutenberg dan lain-lain akan otomatis ada di dalam website kita. Kita tinggal tunggu aja. Nah, jadi masih ingat ya tadi tampilannya website hanya warna hijau. Nah, sekarang kalau sudah diinstal Astra, tampilannya putih seperti ini. Tetapi ketika ini selesai, nah kita import konten. Oke. Nah, kalau Anda mengimport konten, tolong jangan dihapus kontennya karena kita membutuhkan resolusinya. Jadi kadang-kadang kita butuh itu patokan resolusinya berapa kali berapa itu kita membutuhkan. Nah, kalau sudah di sini ada import success. Nah, Anda klik aja visit set. Nah, dari tadi website yang hanya tanda kutip putih seperti ini, mau diapain nih websitenya? Nah, websitenya berubah menjadi website. Ini website yang sama ya, alamatnya pun sama. Cuman ini before-nya, ini after-nya. Kalau before-nya ini saya refresh, maka tampilannya juga akan sama. Nah, seperti itu. Jadi membuat website untuk dasar, untuk awal yang harus Anda lakukan adalah mulai beli hosting, beli domain, kemudian Anda melakukan instalasi WordPress, Anda setting WordPress-nya, dan yang terakhir adalah Anda install tema dan import tema. Nah, cukup untuk awal perkenalan hari ini. Jadi PR Anda untuk yang baru mengikuti di hari ini adalah membeli hosting, domain, kemudian install WordPress, install tema, setting pengaturan seperti itu. Silakan Anda ikuti video selanjutnya untuk informasi lebih lanjut. Apabila ada, jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube saya ini karena apa?